Halo Sobat Pajak, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pelaporan SPT tahunan PPH wajib pajak orang pribadi yang pekerja bebas. Baik, di sini kita akan masuk ke tahap yang pertama, yaitu login dan pemberitahuan penggunaan NPPN. Teman-teman bisa ketik link yang udah tertera di layar. Kemudian teman-teman bisa langsung login dengan menggunakan nomor NIK atau NPWP. Sandi yang digunakan sudah sesuai dengan password Cortex. Dalam pemilihan bahasa, teman-teman bisa menggunakan ID. Dan untuk kode keamanannya, teman-teman bisa ketik kode yang ada di samping. Setelah itu, teman-teman bisa langsung klik login. Di sini teman-teman pilih modul yang layanan wajib pajak dan pilih menu buat permohonan layanan administrasi. Pada jenis pelayanan wajib pajak, teman-teman pilih kode AS04. Setelah itu, teman-teman pilih kategori sublayanan yang AS0401. Setelah itu, klik tombol simpan. Pada halaman ini terdapat nomor kasus atas permohonan pemberitahuan penggunaan NPPN yang telah diajukan. Untuk memantau proses persetujuan tersebut, teman-teman bisa pilih modul, klik portal saya, dan pilih menu kasus saya. Jika pemberitahuan tersebut sudah disetujui oleh KPP, maka dokumen tersebut akan muncul dalam daftar kasus saya. Pada status fasilitas, juga bisa dilihat pada modul portal saya. Klik menu profil saya, terus tab fasilitas aktif. Pada tabel fasilitas aktif, terdapat fasilitas perpajakan yang dapat dimiliki oleh wajib pajak. Salah satunya terkait penggunaan NPPN. Kita akan masuk ke tahap kedua, yaitu pembuatan konsep SPT. Teman-teman bisa pilih modul surat pemberitahuan SPT dan klik menu surat pemberitahuan SPT. Pada halaman ini, klik konsep SPT dan tekan tombol buat konsep SPT. Pilih jenis SPT PPH orang pribadi. Setelah itu, klik lanjut. Selanjutnya, teman-teman pilih periode pelaporan SPT. Pilih jenis periode SPT tahunan. Pilih tahun pajak yang kalian inginkan dan klik lanjut. Teman-teman pilih model SPT normal dan klik buat konsep SPT. SPT yang sudah dibuat tadi akan muncul ke halaman ini. Berikutnya kita akan masuk ke tahap ketiga, yaitu pengisian SPT induk. Untuk mulai mengisi SPT tahunan, teman-teman klik ikon pensil. Tapi jika ingin menghapus konsep SPT tahunan, silakan klik ikon tempat sampah. Pada halaman ini, teman-teman klik induk lampiran 1. Pada bagian header, teman-teman bisa isi tahun pajak atau bagian tahun pajak, periode pembukuan. Di sini teman-teman bisa pilih yang pekerja bebas. Setelah itu pilih metode pembukuan yang pencatatan, dan teman-teman tinggal klik posting SPT. Pada halaman ini, identitas wajib pajak sudah otomatis terisi. Untuk pertanyaan 1A, teman-teman bisa klik tidak. Dan pada pertanyaan 1B1, teman-teman klik yang iya. Pada pertanyaan 1B.2, teman-teman bisa pilih tidak. Pada pertanyaan 1B.3, teman-teman bisa pilih ya. Selanjutnya pada pertanyaan 1C, teman-teman bisa pilih tidak. Dan untuk pertanyaan 1D, pilih yang tidak lagi. Yang bagian C, perhitungan pajak terutang. Penghasilan neto setahun akan terisi otomatis. Kemudian teman-teman pilih tidak. Dan penghasilan neto setelah pengurangan akan terisi otomatis. Selanjutnya teman-teman pilih PTKP. Sesuaikan dengan PTKP teman-teman. Setelah itu PKP-nya akan terisi otomatis dan PPH terutangnya juga akan terisi secara otomatis. Kemudian teman-teman pilih tidak. PPH terutang setelah pengurangan akan terisi secara otomatis juga. Untuk bagian D, kredit pajak, teman-teman bisa pilih ya. Dan bagian pembayaran SPT, teman-teman juga tidak mengisinya. Bagian penerimaan pengembalian juga pilih tidak.
Pada bagian E, PPh kurang atau lebih bayar akan terisi secara otomatis. Pada bagian F akan terisi jika SPT tahunan PPh adalah pembetulan. Induk bagian G dilengkapi jika status SPT tahunan lebih bayar dan mengajukan pengembalian PPh lebih bayar. Pada halaman ini, teman-teman bisa pilih tidak semua. Bagian 32 akan terisi secara otomatis. Jika teman-teman memiliki utang pajak, maka teman-teman pilih ya. Jika teman-teman memiliki penghasilan yang tidak dikenai PPh final, maka pilih tidak. Jika teman-teman tidak memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, teman-teman bisa pilih tidak. Pada halaman ini, teman-teman bisa pilih tidak. Dan yang ini juga teman-teman isi yang bagian tidaknya. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap keempat, yaitu pengisian lampiran. Pilih tambah untuk menambahkan harta pada akhir tahun. Pilih ikon pensil untuk mengubah isian data. Pilih hapus untuk menghapus data harta. Pada bagian 51, pilih deskripsi kas dan setara kas. Diisi dengan nomor rekening. Dilanjutkan dengan nama yang didaftarkan dalam rekening, nama bank, negara tempat kas, tahun perolehan kas dan setara kas, isi nilai nominal saldo, dan isi juga jika kas dan setara kas terkait dengan program pengungkapan sukarela. Lanjut pilih tambah untuk menambahkan harta pada akhir tahun dan pilih simpan setelah mengisi seluruh data. Utang pajak pada tahun pajak sebelumnya harus dilakukan perbaharuan data sesuai dengan saldo utang pada akhir tahun pajak. Daftar anggota keluarga wajib diisi. Pada tabel penghasilan neto dalam negeri sudah terisi secara otomatis. Pada bagian E terdapat bukti potong, itu juga terisi secara otomatis. Pada lampiran L3B teman-teman bisa lihat. Pilih tambah untuk peredaran bruto setahun. Di sini identitas NPWP akan terisi otomatis. Pilih TKU dengan klik tombol drop down. Pilih jenis usaha, agen asuransi. Input dengan nilai peredaran bruto setahun dan klik tombol simpan. Pada halaman ini juga terdapat tombol edit dan hapus pada kolom tindakan. Simpan konsep untuk menyimpan lampiran. Pada lampiran ini terdapat penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau dalam negeri lainnya. Selanjutnya teman-teman klik ikon pensil untuk mengedit penghasilan neto. Reka penghasilan bruto terisi otomatis. Isi persentase norma sesuai dengan yang teman-teman punya. Selanjutnya jumlah penghasilan neto terisi secara otomatis dan klik simpan. Selanjutnya kita masuk ke tahap kelima, yaitu penyampaian SPT. Nominal yang diisikan pada lampiran tersebut terisi secara otomatis. Pada induk SPT bagian C juga terisi secara otomatis. Pada bagian D juga terisi secara otomatis. Dan untuk bagian E, kurang atau lebih bayar PPh yang harus dilunasi wajib pajak. Selanjutnya teman-teman centang pernyataan kebenaran pengisian data. Pilih simpan konsep, pilih bayar dan laporkan. Teman-teman bisa pilih kode otorisasi DJP, ketik paspres, pilih konfirmasi tanda tangan dan simpan. Selanjutnya SPT tahunan PPHOP, berpindah ke menu SPT dilaporkan. Tekan ikon berwarna putih untuk melihat kembali SPT yang dilaporkan. Pilih ikon hijau untuk melakukan unduh bukti penerimaan elektronik. Dan pilih merah untuk melakukan cetak halaman induk. Dan ini dia contoh tampilan bukti penerimaan elektronik. Dan cukup sampai sini materi yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Di sini sudah tertera link materi edukasi, teman-teman bisa mencari sendiri. Semoga bermanfaat. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Bye bye.